Lalu apa yang dilakukan Ralilur ketika diminta barokah agar sapi orang itu kembali lagi? Lagi-lagi Ralilur bertindak tak masuk akal. Warga yang kehilangan seekor sapi itu diberi pil mencret atau ngurus. Tentu saja orang itu bingung dan dongkol. Orang kehilangan sapi kok diberi obat ngurus? Ini sungguh tak masuk akal, kata orang yang kehilangan sapi itu tak habis pikir. Namun sebelum pulang pil itu tetap diminum sesuai petunjuk Ralilur. Meski demikian ia tetap saja pikirannya tak bisa menerima. Ia kemudian pulang. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, tiba-tiba perutnya mules. Tanpa pikir panjang ia lantas pergi ke sungai untuk membuang hajat. Ajaib, ternyata setelah buang hajat, dia melihat beberapa ekor sapi ditambatkan di semak-semak di sekitar sungai itu. Ketika diperiksa, salah satu sapi yang ditambatkan itu adalah miliknya. Ia girang bukan main. Namun di balik kegirangan itu ia juga merasa berdosa. Ia gelo karena hatinya sempat dongkol pada Ralilur ketika diberi obat ngurus. Keajaiban Ralilur memang sering dalam bentuk perilaku tak masuk akal. Ini mirip peristiwa-peristiwa Nabi Khidir ketika melakukan perjalanan bersama Nabi Musa. Seperti Nabi Khidir yang mencekik seorang anak yang sedang main. Karuan saja Nabi Musa kaget. Ia menegur Nabi Khidir. Namun Nabi Khidir mengingatkan bahwa sejak awal Nabi Musa memang tak akan kuat melakukan perjalanan bersama Nabi yang suka tinggal di kawasan berair itu. Nabi Musa pun diam. Mereka kemudian kembali melakukan perjalanan. Sampai di tengah jalan mereka haus. Mereka kemudian minta air ke orang kampung untuk menghilangkan rasa hausnya itu. Tapi orang-orang di kampung tersebut tak satu pun yang mau memberi air. Anehnya, Nabi Khidir ketika menyaksikan bangunan tua di kampung itu tiba-tiba memperbaikinya. Nabi Musa heran, kenapa Nabi Khidir mau memperbaiki bangunan di kampung itu, padahal masyarakatnya sangat pelit, minta air saja tak mau mengasih. Karena itu ia menegur lagi. Iya, kan kamu tak akan kuat melakukan perjalanan bersama saya, kata Nabi Khidir lagi mengingatkan Nabi Musa. Setelah sampai di suatu tempat Nabi Khidir menjelaskan tentang perilaku anehnya itu. Saya bunuh anak itu karena nanti kalau sudah besar ia akan menjadi orang jahat, durhaka pada Allah, kata Nabi Khidir. Lalu kenapa mau memperbaiki gedung di masyarakat yang pelit? Karena di bawah bangunan itu ada harta anak yatim yang kelak bisa diambil. Karena itu gedungnya harus tetap terawat, katanya. Habib Ali Zainal Abidin termasuk orang yang banyak menyaksikan peristiwa ajaib tentang Ralilur. Maklum, ia ketika bertamu sempat tak ditemui oleh Ralilur. Namun begitu baca Fatihah Ralilur langsung muncul. Ralilur yang cicit ulama terkenal Syekhona Khalil itu serta-merta mengajak Habib berbincang akrab. Namun justru karena banyak peristiwa ajaib itulah selera makan Habib langsung hilang. Karena itu ketika Ralilur menyuguhkan makanan ia menolak. Saya masih kenyang Kiai, kata Habib kepada Yudi Eko Purnomo, wartawan harian Bangsa di Mojokerto. Ralilur tak tersinggung. Ia malah tersenyum. Habib merasa kenyang karena selain sudah banyak disuguhi keajaiban-keajaiban juga proses makanan yang dikeluarkan itu tak wajar. Ralilur hanya sebentar masuk dapur. Namun tiba-tiba membawa nasi kebuli. Masakan khas Timur Tengah itu, sudah siap santap. Karena itu hati Habib curiga, jangan-jangan makanan itu berasal dari khadam sejenis jin. Namun belum selesai Habib menuntaskan kecurigaannya itu tiba-tiba Ralilur berkata, ini dari Allah. Karuan saja Habib kaget. Ia malu sehingga wajahnya merah. Habib semakin penasaran ketika Ralilur menyinggung istrinya, Mn Hidayah. Di sela-sela obrolan selama 4 jam tersebut Ralilur menanyakan keadaan istri saya selama ditinggal merantau. Ia tahu,
Selama ini istri saya selalu tinggal sendiri di rumah, meski dia bekerja di PT Askes Kota Mojokerto, tutur Habib semakin terbata-bata. Yang membuat Habib semakin heran ketika Ralilur menyebut alamat rumahnya secara lengkap baik di Pamekasan maupun di Jember. Padahal, sekali lagi, beliau sama sekali tidak pernah tahu saya, apalagi alamat saya. Itu membuat saya heran, katanya. Kemampuan menebak gerak hati lawan bicara itu memang sering ditunjukkan para wali. Menurut Habib, Ralilur sering menunjukkan firasat-firasat aneh sehingga orang tak habis pikir. Misalnya menangis. Habib menuturkan, jika Ralilur menangis, berarti ada kaum aulia, wali wafat. Ralilur menangis karena jika wali meninggal berarti syiar Islam berkurang. Selain itu dunia kehilangan pahlawan, penyebar agama. Di kepala kiai ada tumpeng nasi ketika jadi imam salat. Perilaku aneh yang ditampakkan Ralilur tampaknya memang berkaitan dengan leluhurnya yang memang wali. Syaihona Kholil Bangkalan, buyut Ralilur juga dikenal berperilaku aneh-aneh. Kiai Kholil dikenal sebagai ahli nahwu, gramatika Arab. Konon, ketika masih kecil Kiai Kholil sudah menunjukkan tanda-tanda aneh. Suatu ketika ia salat berjamaah bersama para santri dan kiainya. Seperti biasa, yang jadi imam adalah kiainya. Namun tiba-tiba Kholil kecil tertawa terbahak-bahak. Usai salat kiainya memarahi Kholil. "Orang lagi salat kamu malah tertawa. Apa maumu?" bentak sang kiai. Kholil menjawab enteng. "Sewaktu kiai salat tadi saya lihat ada nasi di atas kopiah kiai. Karena itu saya tertawa," jawab Kholil. Seketika kiainya kaget sekaligus malu. Ia sadar bahwa salatnya tak khusyuk karena ingin cepat-cepat pergi menghadiri kenduri. Sejak itu kiainya mulai menaruh perhatian besar pada Kholil. Ia sadar bahwa di antara santrinya ada yang punya kemampuan luar biasa, yakni punya kasafah. Dugaan kiai itu betul. Kholil kemudian berkembang menjadi kiai besar. Bahkan menjadi kiai hampir seantero Jawa, karena kiai-kiai besar di Jawa adalah santri atau pernah nyantri pada Kiai Kholil. Keanehan Kiai Kholil terus terjadi ketika sudah kesohor. Suatu ketika Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari mau nyantri ke pesantren yang diasuh Kiai Kholil di Bangkalan. Kiai Hasyim yang waktu itu masih muda langsung dites. Kiai yang kemudian menjadi pendiri NU itu, konon, disuruh naik ke atas pohon bambu. Sementara Kiai Kholil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik sampai ke puncak. Kiai Hasyim terus naik sesuai perintah gurunya itu. Ia tak peduli apakah pohon bambu itu melur atau bagaimana. Yang jelas, ia hanya patuh pada perintah kiainya. Anehnya, begitu sampai di puncak Kiai Kholil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang Kiai Hasyim langsung meloncat. Ternyata ia selamat. Yang menarik, dua kiai besar ini sama-sama tawadu alias rendah hati. Mereka sama-sama saling berguru. Kiai Hasyim terkenal sebagai ahli hadits. Biasanya Kiai Hasyim mengajarkan hadits itu pada santri sebulan penuh bila bulan puasa. Ternyata Kiai Kholil, meski dikenal sebagai guru Kiai Hasyim, ikut juga jadi santri. Ia tak gengsi memperdalam ilmu meski kepada muridnya sendiri. Sebaliknya, ia malah sangat menghormati Kiai Hasyim. Tradisi tawaduk rendah hati itu ternyata terus menurun ke generasi berikutnya. Gus Dur cucu Kiai Hasyim sangat menghormati keturunan Kiai Kholil. Begitu juga Kiai Haji Fuad Amin cicit Kiai Kholil sangat menghormati keturunan Kiai Hasyim. "Kalau saya salaman mencium tangan Gus Dur langsung ditarik," tutur Fuad Amin. Gagal temui Nabi Hitler, bertekad mengembara. Ralilur memang berasal dari keluarga sufi. Dalam arti, leluhurnya dikenal dekat dengan Nabi Hitler.
Karena itu mudah dipahami jika keajaiban-keajaiban Ralilur mirip dengan perilaku Nabi Hitler. Kiai Haji Imron, kakek Ralilur, konon pernah ditemui Nabi Hitler. Kiai Imron adalah putra Syaikh Khalil Abdul Latif Bangkalan. Kala itu Nabi Hitler menjelma sebagai orang berpenyakit yang menjijikkan. Orang itu kemudian minta gendong pada Kiai Imron. Namun Kiai Imron menolak. Karena menolak orang itu lantas minta gendong ke Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang waktu itu masih mondok di pesantren Kiai Khalil. Kiai Hashim menggendong hampir sampai ke pesantren. Menjelang sampai ke pesantren orang itu minta diturunkan. Orang tersebut kemudian berkata, "Sampaikan kepada Kiai Imron, saya ini Nabi Hitler." Setelah itu orang tersebut lenyap. Begitu kabar disampaikan, Kiai Imron terkejut. Ia menyesal telah menolak menggendong orang berpenyakit itu yang tak lain adalah Nabi Hitler. Sejak itu, kabarnya, Kiai Imron bertekad untuk mencari Nabi Hitler. Ia terus mengembara untuk mencari Nabi Hitler. Kasus seperti Kiai Imron ini memang banyak terjadi. Seseorang pernah ingin bertemu Nabi Hitler. Ia datang kepada kiai yang dikenal wali. Orang tersebut kemudian disuruh pergi ke trotoar gedung bioskop. Namun begitu sampai di tempat yang ditunjuk, ternyata Nabi Hitler tak ada. Orang tersebut kemudian kembali ke rumah sang kiai. Ia melaporkan bahwa di depan gedung bioskop itu tak ada Nabi Hitler. Yang ada hanya orang jual bakso. Lalu apa kata sang kiai? Ya, itu Nabi Hitler. Yang menjelma jadi tukang bakso itu, kata kiai itu. Kontan saja orang sudah lama ingin bertemu Nabi Hitler itu gelo. Konon, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang dikenal sebagai wali itu sering didatangi orang yang ingin bertemu dengan Nabi Hitler. Suatu ketika ia kedatangan tamu yang ngotot mau bertemu Nabi Hitler. Kiai Hamid lantas minta orang itu datang kembali besok. Karena memang sangat ingin melihat Nabi Hitler, orang tersebut datang seperti perintah Kiai Hamid. Ia lantas duduk di sela-sela tamu yang banyak. Kiai Hamid terus asyik bercakap-cakap dengan para tamunya. Kemudian para tamu itu pulang sehingga tinggal orang yang ingin bertemu Nabi Hitler itu. "Kiai, mana Nabi Hirnya?" katanya tak sabar setelah menunggu tak muncul-muncul. "Loh, tadi sewaktu kamu kesini ada orang nggak di depan?" tanya Kiai Hamid. "Ada, tapi orang membersihkan gat," kata orang itu jujur. "Ya, itu tadi Nabi Hitler," jelas Kiai Hamid. Karuan saja orang itu terkejut. Ia tak menyangka orang yang ia sepelekan tadi ternyata Nabi Hitler. Nangis guguk, ulama kejar harta, telantarkan fakir miskin. Belum ada informasi jelas tentang pendidikan Ralilur. Tapi ia menguasai bahasa Arab. Kehidupan Ralilur memang agak berbeda dengan keluarga Syaikh Khalil lainnya yang pendidikannya jelas. Kiai Haji Abdullah Sal, saudara Ralilur, misalnya, sejak kecil nyantri secara teratur. Kemudian mengasuh pesantren warisan Syaikh Khalil. Karena itu pesantren yang terletak di kota Bangkalan itu dinamakan pesantren Syaikh Khalil. Pesantren inilah yang pernah dibakar oleh Ralilur. Ralilur sejak muda dikabarkan suka mengembara. Ia sering tak jelas di mana tempatnya. Ia hanya muncul ketika mau mengabarkan peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi. Untuk proses penyampaian kabar itu ia kadang datang kepada Kiai Abdullah Sal. Biasanya ia minta agar Kiai Abdullah hati-hati, ujar salah seorang keluarga Kiai Abdullah kepada Harian Bangsa. Setelah itu ia kembali ke kediamannya, atau meneruskan lakunya, merendam diri di tengah laut. Yang menarik, di kediaman Ralilur cukup banyak tamu berkunjung. Di depan tamunya terutama yang khusus ia kadang bercerita tentang peristiwa-peristiwa penting.
Misalnya tentang ulama yang kini mulai lebih suka mengejar-ngejar harta ketimbang memikirkan nasib umat. Cicit Syekhona Khalil itu bahkan menangis sampai gugup ketika bicara tentang ulama yang hanya mengejar harta. Kalau ulama sudah lupa kepada kedudukannya dan mencintai harta serta kemewahan, berat di hadapan Allah SWT. Dampaknya, mereka akan pecah. Ya, Allah, selamatkanlah mereka, kata Ralilur sembari menangis sesenggukan. Ia menyampaikan itu kepada tamunya dalam bahasa Arab. Soal bahasa Ralilur melihat tamunya. Kalau tamunya paham bahasa Arab kadang bicara dalam bahasa Arab. Tapi jika tamunya orang Madura, biasanya ia cukup bahasa Madura. Berbeda dengan ulama milenium yang berebut posisi dan sibuk dengan politik, Ralilur sangat sederhana. Baik pakaian maupun kehidupan sehari-harinya sangat bersahaja. Ralilur memang lebih tepat jika disebut sebagai ulama rohani. Pengusaha besi kapok datang, rugi 100 rupiah juta, ayah mati. Banyak cerita menarik yang dialami Habib Ali Zainal bin Anis Al-Muhdor ketika berkunjung ke kediaman Ralilur di Tanah Merah Bangkalan, Madura. Waktu itu saya melihat pakaian Ralilur yang sederhana. Saya lantas ingat satu hadits yang mengatakan agar hati-hati terhadap orang yang berpakaian compang camping. Karena orang itu mulia di sisi Allah. Uniknya, seketika itu Ralilur menjawab Sallallahu ala Muhammad, tutur Habib. Sontak Habib takzim kepada Ralilur. Karena apa yang ada dalam hati Habib, ternyata Ralilur tahu. Tak lama kemudian Ralilur bertanya kenapa seorang pengusaha besi tua bernama Hasan yang tinggal di Cililitan, Jakarta tak pernah datang lagi kepadanya. Habib Ali menjawab mungkin sudah jera karena banyak pengalaman pahit yang dialami ketika datang ke Ralilur. Menurut Habib, Hasan pernah mengalami tekanan ekonomi. Karena ia mendengar kejadian-kejadian aneh yang dialami Habib bersama Ralilur, ia kemudian memutuskan datang kepada Kiai Jadab itu. Ia minta doa kepada Ralilur. Ia berharap, Cicit Syekhona Khalil Bangkalan itu, mau mendoakan, agar usahanya tetap langgeng. Begitu juga kalau ada job baru sukses. Singkat cerita, setibanya di rumah sang Kiai, segera ia disambut ajudan sekaligus dihadapkan kepada Ralilur. Hasan lantas menceritakan masalahnya. Ralilur mendengar semua cerita Hasan. Namun yang membuat Hasan tak habis pikir, ketika hendak pulang, ia diberi obat sakit kepala Paramex. Tentu ia bertanya-tanya dalam hati. Dengan diliputi tanda tanya, Hasan pulang ke rumahnya di Jakarta. Di dalam bus, saya terus mikir, mau diapakan obat ini? Kenapa pula Kiai memberi saya ini? Gumam Hasan seperti ditirukan Habib. Seminggu kemudian, Hasan ternyata tertimpa musibah. Usahanya rugi 100 juta rupiah. Mati aku. Rupanya itu maksud Kiai memberi obat, kata Hasan tersenyum kecut. Sebulan kemudian, di rumahnya, telepon Hasan mendadak berdering. Telepon itu dari saudaranya di Tanah Merah, Madura. Ia mengabarkan bahwa abahnya, Ayah, yang murid Habib Soleh Tanggul, Jember, sakit keras. Dilanda rasa gundah tak terkira, ia pun pergi menemui abahnya. Abahnya terbaring sakit di atas pembaringan. Ia lantas menemui guru abahnya, yaitu Habib Soleh Tanggul. Hasan diminta membawa tasbih. Menurut Habib Soleh, tasbih itu, selain untuk wirid juga sangat manjur untuk mengobati orang sakit. Sesuai dengan pesan guru, tasbih itu dicelupkan ke dalam segelas air. Selanjutnya, air bekas celupan itu diminumkan kepada orang yang sakit. Semula, penyakit itu memang berkurang. Badan abahnya sedikit enakan, tapi itu tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian, bapaknya kembali jatuh sakit.
Hasan pun segera beranjak pergi meminta doa kepada Ralilur. Yang membuat Hasan heran lagi, ketika Ralilur memberinya kapas, berikut minyak telon. Itu diberikan ketika Hasan hendak pulang. Seperti sebelumnya, dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya di Tanah Merah, hati Hasan diliputi tanda tanya yang hebat. Begitu tiba di rumah abahnya, ia mendapati banyak orang menangisi kepergian orang tua lelakinya itu. Rupanya, kapas dan minyak telon itu, sebagai perlambang bahwa penyakit orang tuanya tak dapat disembuhkan. "Kapok sudah saya bertemu Ralilur," kata Hasan setengah menggerutu. Geger, wanita misterius penjemur ikan dinikahi Kiai. Di kawasan pesisir Bangkalan ada seseorang wanita yang sehari-harinya membersihkan ikan. Wanita itu tak ubahnya seorang buruh. Ia tiap hari membersihkan dan menjemur ikan milik orang. Ia hanya dapat upah sekian rupiah dari jerih payahnya itu. Kesibukan di kawasan pesisir itu membuat orang tak pernah memperhatikan wanita itu. Apalagi wanita itu memang tampil seperti umumnya buruh, kusut dan agak kotor. Karena itu masyarakat tak pernah memperdulikan. Masyarakat baru terhenyak ketika wanita berpenampilan kumal itu dinikahi Ralilur. Mereka seolah tak percaya Kiai sehormat Ralilur mau menikahi wanita buruh itu. Yang menarik, begitu berita pernikahan Ralilur dengan wanita itu tersebar, masyarakat mulai bertanya-tanya, dari mana asalnya wanita tersebut. Sebab meski setiap hari bertemu dan berkumpul masyarakat di sekitar pesisir itu tak ada yang tahu asal-muasal wanita tersebut. Masyarakat pun mulai geger. Wanita itu dianggap misterius karena tak diketahui asal-usulnya. Ajaibnya, begitu masyarakat heboh tiba-tiba muncul informasi bahwa wanita tersebut berasal dari Kesultanan Demak. Karuan saja masyarakat kembali ramai. Tapi benarkah ia berasal dari Kesultanan Demak? Wallahu a'lam. Tapi masyarakat di sekitar pesisir itu yakin ia berasal dari Demak. Yang juga unik, wanita itu tetap sederhana meski dinikahi Ralilur. Padahal ia telah jadi istri orang terhormat dan disegani masyarakat. Bahkan Ralilur bukan saja disegani masyarakat tapi juga dihormati para ulama. Toh istri Ralilur tetap bersahaja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ia berjualan es lilin. Dagangannya itu kadang dijajakan kepada para santri Kiai Haji Abdullah Sal di pesantren Syekhona Kholil Bangkalan. Ia sering ke sini, pesantren, jual es lilin, kata salah seorang keluarga Kiai Abdullah Sal. Aneh, memang. Padahal, kalau mau, bisa saja ia kaya raya mengingat tamu Ralilur yang terus membludak. Ia juga bisa ongkang-ongkang, tak usah kerja keras, seperti umumnya istri Kiai. Tapi itu tak ia lakukan. Ia lebih suka makan dari hasil keringatnya sendiri ketimbang menunggu pemberian masyarakat. Terjangkit penyakit menahun, diobati dengan 3 korma. Ralilur ternyata tak hanya piawai mendeteksi masa depan. Ia juga ahli mengobati orang sakit. Tak aneh jika banyak tamu yang minta tolong untuk mengobati penyakitnya. Bahkan semenjak hijrah ke sebuah desa di Kecamatan Galis Bangkalan, tamu yang hadir meminta barokah semakin bejibun saja. Uniknya, yang datang tidak hanya dari kalangan santri dan masyarakat biasa, namun juga kiai pengasuh pesantren yang punya masalah. Salah satunya, seorang kiai asal Surabaya. Kiai ini sudah puluhan tahun mengidap penyakit aneh. Awalnya dikira terkena serangan saraf. Menurut analisis dokter spesialis saraf terkenal yang praktik di jalan di Ponegoro, Surabaya, kiai ini, saraf rahangnya terganggu, sehingga sulit mengatupkan lidahnya. Kalau berbicara harus dipegang. Pendek kata, penderitaan itu sudah lama. Sebelum memeriksakan ke dokter neurolog tersebut, kiai ini melanglang buana berkonsultasi dengan berbagai ahli, baik ahli medis, maupun paranormal.
Tapi hasilnya nol besar. Bahkan pernah juga berkonsultasi ke Kiai Haji Gofur, pengasuh Ponpes Sunan Derajat Paciran Lamongan. Salah seorang santrinya, pernah menyarankan agar berobat ke suatu daerah di Jabar. Tapi setelah dijalankan, perkembangannya hanya sesaat. Usai berobat, hanya sepekan kondisinya sehat, setelah itu kambuh lagi. Karena penyakit yang menahun inilah, kemudian timbul syak swasangka, jangan-jangan penyakit aneh ini, bukan penyakit lahir, karena tak terdeteksi secara medis, tetapi penyakit kiriman, alias terkena sihir atau sejenisnya. Namun kiai ini terus berikhtiar sembari tetap pasrah. Di tengah-tengah kepasrahan itulah, tiba-tiba timbul bisik-bisik dari seorang tamu yang agak aneh. Tamu itu menyarankan, agar meminta barokah ke Ralilur. Tanpa pikir panjang, maka berangkatlah rombongan kiai ke tempat padepokan Ralilur di sebuah desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Biasanya orang yang tak pernah sowan ke Ralilur, sulit langsung ditemui. Tapi khusus yang satu ini, Ralilur langsung menyanggongnya. "Lenggi-lenggi pada parlo napa, mari silakan duduk. Ada maksud apa kesini?" sapanya. Kiai ini langsung mengutarakan niatnya. Ia juga menceritakan perjalanannya berobat kemana-mana, namun hasilnya nihil. Mendengar keluhan itu, Ralilur langsung memberi 3 buah korma dari dalam rumahnya. "Daar patada, silakan makan dihabiskan," kata Ralilur. Saat dialog itu tak begitu cair. Maklum Ralilur memang sering memperlihatkan suasana yang sulit ditebak. Kadang-kadang tertawa, tapi kadang-kadang tak banyak bicara. Mungkin saat itu, Ralilur paham, betapa menderitanya kiai ini lantaran merasakan sakit menahun. Usai menyuguhkan 3 korma, Ralilur memberi wejangan, agar kiai tadi berobat ke seorang dokter kiai di sebuah kawasan sekitar Pasar Turi Surabaya. Kenapa disebut dokter kiai? Karena dokter itu, selain memberi obat, juga memberi bacaan-bacaan. Hasilnya, alhamdulillah, penyakit menahun kiai sederhana itu akhirnya berangsur-angsur sembuh. Aparat nangis, minta tolong ditunjukkan Tommy Soeharto. Keanehan Ralilur semakin menjadi-jadi. Ini terkait dengan kondisi nasional yang masih belum menentu. Yang menarik, keanehan Ralilur itu kini banyak mengundang perhatian aparat. Bahkan ada anggota Polri berpangkat perwira menengah Pamen, datang ke kiai yang dikenal punya kasaf itu untuk minta tolong. Si Pamen itu rela bepergian tengah malam dengan sepeda motor menuju desa Banjar untuk menemui Ralilur. Apa tujuan sang polisi? Ajudan Hadam Ralilur, H. Husni Madani, bercerita kepada Taufikur Rahman wartawan harian Bangsa di Bangkalan Madura tentang keinginan Pamen berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP itu. Menurut Husni ia minta tolong agar ditunjukkan tempat persembunyian Tommy. Namun Ralilur sulit ditemui. Karena itu Pamen itu menyampaikan maksudnya itu melalui Husni. Diceritakan, sebelum menyampaikan keinginannya, selama 3 malam berturut-turut petinggi Polri itu melakukan wirid dan mengaji di musala milik H. Husni. Malah dia petinggi Polri itu, sampai menangis ketika membaca Al-Quran, tuturnya. Lantas bagaimana tanggapan Ralilur ketika ajudannya menyampaikan keinginan sang tamu? Dengan tegas Ralilur mengatakan, untuk memburu Tommy sangat sulit, karena memang ada yang membuatnya sulit. Sulit karena memang dibuat sulit, jawab Ralilur singkat seperti ditirukan H. Husni. Jawaban itu diberikan Ralilur melalui ajudannya. Dari jawaban Ralilur itu tersirat bahwa Tommy memang ada yang melindungi. Karena itu mudah dipahami jika beberapa pihak ragu terhadap upaya polisi menangkap Tommy. Bahkan kini muncul analisis bahwa gerakan aparat yang mau menangkap Tommy itu sekedar basa-basi belaka,
yakni untuk meredam kekecewaan atau mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan politik di tubuh Polri sendiri maupun di seputar Mega. Perilaku Ralilur kini memang kian aneh. Sudah 2 minggu ini, Ralilur mengunci diri di sebuah gubuk di atas gunung. Bahkan pintu pagarnya pun digembok. Sehingga, tamu yang hendak sowan ke Ralilur sulit untuk bertemu. Selama ini hanya ada 2 orang khadam yang bisa menemui Ralilur. Seorang tamu yaitu Kiai dari Jember, Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil, hanya bisa bertemu dengan ajudan. Sudah 2 minggu Kiai tidak ngomong. Beliau berkomunikasi hanya dengan tulisan tangan saja. Kalau ada tamu, saya hanya bisa menyampaikan keinginan sang tamu. Tapi Kiai hanya memberikan tulisan atau barang, papar khadam yang sudah mengabdi sejak tahun 1989 ini.